Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Anik Family. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing gimana sih cara yang mudah untuk mengumpulkan dana darurat, terutama untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang mungkin lagi punya banyak cicilan, tapi tetap bisa mengumpulkan dana darurat juga, karena itu penting banget ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau bilang kalau aku tidak bermaksud untuk menggurui di sini ya, teman-teman. Aku cuma mau sharing beberapa hal yang sempat aku baca di beberapa artikel di Pinterest atau artikel-artikel dari referensi. Itu aku suka banget bacanya dan semoga setelah sharing di sini itu bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut kita bahas dulu yuk apa sih dana darurat itu? Jadi, dana darurat adalah sejumlah dana yang kita kumpulkan untuk berjaga-jaga dalam keadaan darurat. Kemudian, fungsi dari dana darurat itu sendiri adalah untuk mengcover kebutuhan di saat kita kehilangan pekerjaan, kemudian mengcover saat kita lagi sakit, kemudian mengcover kita juga sewaktu ada kebutuhan mendadak, membantu kita agar tidak berhutang lagi, dan membantu kita agar tidak stres juga tentunya ya teman-teman. Dan kemudian perbedaan tabungan biasa dengan tabungan dana darurat itu adalah kalau tabungan biasa itu ada opsi untuk memaksimalkan simpanan, tidak harus bersifat likuid, dan ditabung dalam bentuk logam mulia atau deposito dalam tenor panjang, dan jenis investasi lainnya ya teman-teman. Nah, kalau tabungan dana darurat ini sebagian besar harus bentuk likuid, bisa disimpan dalam rekening tabungan biasa, dan sebagian lagi bisa disimpan dalam deposito dengan tenor bulanan, seperti itu. Jadi berapa sih angka jumlah dana darurat yang ideal untuk dikumpulin? Jadi sesuai yang aku baca ya teman-teman, kalau untuk yang single itu 6 kali pengeluaran bulanan, kemudian untuk yang menikah tapi belum memiliki anak itu 9 kali pengeluaran bulanan, dan untuk yang menikah dan sudah punya anak itu 12 kali pengeluaran bulanan. Kalau untuk yang single tapi ada tanggungan orang tua atau adik yang lagi kuliah itu sama 12 kali pengeluaran bulanan ya teman-teman. Nah, sebagai informasi aja yang termasuk perhitungan dana darurat di sini hanya kategori pengeluaran untuk membayar kewajiban cicilan dan tagihan atau untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan primer aja teman-teman ya. Jadi itu di luar jalan-jalan atau yang bersifat entertainment itu nggak masuk teman-teman ya. Jadi misalkan kayak aku nih sudah menikah dan punya 2 anak itu dana daruratnya itu harus dikumpulin 12 kali pengeluaran bulanan ya teman-teman. Jadi misalnya pengeluaran bulanan aku 4 juta. Jadi 4 juta itu dikalikan 12 itu jumlahnya 48 juta ya teman-teman. Nah, melihat nominal uang 48 juta begini kan besar sekali ya kelihatannya, jadi itu juga membuat kita bisa jadi tertekan. Nah, kita berusaha sederhanakan dulu, kita mulai dari nominal kecil dulu, dan aku di sini ambil nominal dari yang 1 juta dulu. Jadi aku kumpulin, dicicil dulu ngumpulinnya ya dari 1 juta. Kalau udah kekumpul 1 juta lanjut lagi 1 juta, seperti itu pelan-pelan aja teman-teman ya. Yang penting kita bangun habit nabungnya dulu seperti itu. Nah, biar agar lebih mudah, kita bisa ngumpulinnya menggunakan metode saving challenge ya teman-teman. Karena di sini aku mau mulai dari 1 juta dulu aja. Jadi aku buat nominal yang 20.000 itu menggunakan 50 kolom ya teman-teman. Jadi 5 kolom ke samping dan 10 kolom ke bawah. Itu nominalnya nanti 20.000 semua ya. Nah, untuk teman-teman yang penghasilannya tidak menetap, bisa juga ikuti metode yang kedua ya teman-teman. Aku buat 7 kolom ke samping dan 7 kolom ke bawah teman-teman ya. Nanti untuk nominalnya ini, teman-teman nanti bisa pause dulu. Kalau teman-teman mau ngikutin metode yang kedua, videonya di pause dulu. Itu bisa nanti ditiru atau di screenshot aja ya teman-teman.
Nah, jadi kalau misalnya teman-teman adanya uangnya 9.000, itu angka 9 itu artinya 9.000, angka 25 itu 25.000 ya teman-teman. Jadi teman-teman kumpulin dulu aja sisa uang, ada sisa uang berapa, seumpama ada 9.000, dicoret yang 9.000 dulu aja, terus baru dilanjutin ke nominal yang lainnya ya. Jadi disesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman ya, berapa ada uang untuk dikumpulkan untuk dana darurat nantinya, seperti itu. Nah, begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman juga terinspirasi. Jangan cepet putus asa dan tetap semangat. Kita pasti bisa ngumpulin dana daruratnya meskipun di tahap yang masih banyak cicilan atau lagi berusaha untuk melunasi hutang, terus dapat gaji juga dengan nominal yang kecil, itu nggak apa-apa. Kita mulai dari yang kecil dulu aja, lama-lama juga pasti bakalan terkumpul ya teman-teman. Nah, gimana nih kalau misalnya belum terkumpul semua tapi udah dipakai dulu untuk keadaan darurat? Ya nggak apa-apa, dipakai dulu aja, nanti kita kumpulin ulang lagi. Seperti itu ya teman-teman. Yang penting kita nggak putus harapan untuk selalu mengcover kebutuhan kita dengan dana darurat. Nah, ini aku isi hiasan sedikit ya, biar ada variasinya sedikit. Nah, sekian dulu ya sharing dari aku teman-teman mengenai dana darurat ini, dan mudah-mudahan ini cocok untuk teman-teman terapin. Dan aku mohon maaf sekali kalau seumpamanya ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak sudah mengikuti video aku sampai akhir, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.